seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah Ketua Umum PSI. Dibutuhkan kepemimpinan yang punya nyali, dibutuhkan kepemimpinan yang berani, dibutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil risiko. Untuk siapa? Untuk rakyatnya. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Belum usai, kejutan Kaisang mendadak jadi Ketua Umum PSI. Belakangan kian kencang isu sang kakak Gibran Rakabuming Raka menjadi calon kuat pendamping Prabowo Subianto. Memang, putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal Capres-Cawapres baru secara resmi diumumkan pada Senin 16 Oktober nanti. Meski begitu, Partai Gerindra di beberapa wilayah sudah berani mendeklarasikan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Bapak Haji Prabowo Subianto untuk berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mengusulkan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ya, bagi saya kalau dilihat rata-rata, teman-teman Partai Gerindra itu lebih condong hanya ingin kepada Gibran Rakabuming Raka, bukan kepada yang lain. Yang lain itu ya hanya sebatas pelengkap penderita sebenarnya, tidak terlampau diharapkan gitu ya. Karena satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan, kemudian simpati dan support dari Jokowi secara total adalah dengan cara menjadikan Gibran sebagai wakil Prabowo di 2024. Jadi top listnya itu Gibran dulu pokoknya. Baru setelah itu bicara yang lain. Saya Kaisang, saya PSI. Kaisang Pangarep. Ketua Umum PSI, Bro Kaisang Pangarep. Tak hanya Gibran, langkah politik sang adik juga sempat jadi sorotan publik. Baru 2 hari bergabung di PSI, Kaisang langsung menjadi ketua umum partai yang berslogan tegak lurus bersama Jokowi. Mulusnya jalan politik Kaisang pun diakuinya karena faktor privilege sebagai anak presiden. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Ya udah, biasa aja. Balik lagi yang milih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini balik lagi yang milih siapa? Masyarakat toh? Iya nggak? Iya nggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas Kaisang aku ya bahwa. Ya privilege selalu ada. Apa yang terjadi bagian dari itu? Saya akan selalu ada privilege. Dan saya harus akui. Kini, bola panas itu ada di tangan Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Analis politik senior bahkan memprediksi akan ada ledakan ekspresi publik yang kontraproduktif bila putusan MK terbukti untuk memuluskan langkah Gibran menuju Pilpres. Yang jelas keputusan MK itu nanti ya adalah ledakan, gitu. Ledakan tentang kesadaran publik, ledakan perasaan publik. Karena Anda menyebut ada ledakan ekspresi publik. Ya, jadi ya mereka mendukung Presiden Jokowi, tapi tidak serta-merta kemudian menginginkan putranya wakil presiden. Betul, betul. Itu yang saya maksud. Publik tentu mengharapkan kontestasi Pilpres 2024 bisa melahirkan pemimpin baru yang memiliki kualitas dan integritas yang teruji. Seperti yang kerap digaungkan Presiden Jokowi di hadapan para relawannya. Dunia yang tidak sedang baik-baik saja, perang, perubahan iklim, krisis pangan. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang punya nyali, dibutuhkan kepemimpinan yang berani, dibutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil risiko. Untuk siapa? Untuk rakyatnya, untuk negaranya, untuk bangsanya.
Saya sudah bersama peneliti politik dari ICS, Yusof Ishak Institute, Singapura. Ia juga co-editor atau penyunting dari buku The Jokowi Prabowo Election 2.0. Bapak Made Supriyatma. Bli, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih. Saya boleh panggil Bli ya? Ya, silakan. Bli, saya mau masuk dulu dengan diskusi kita karena Anda terlibat sangat aktif dalam penyuntingan buku Jokowi Prabowo 2.0. Nama dua ini dari 2014, 2019 dan sampai sekarang terus menjadi nama yang ada dalam putaran politik sentral Indonesia. Saya mau tanya dulu, apa sekarang menurut Anda dua nama ini dalam perpolitikan nasional? Dua nama ini sebenarnya dua nama yang dominan dalam politik Indonesia ya dari 2014 sampai sekarang ya. Dulu mereka bersaing satu sama lain untuk menduduki kursi nomor 1 dan kemudian mereka bekerja sama ya secara tidak sadar. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah satu anomali. Saya belajar perbandingan politik ya, agak tidak terlalu lazim bahwa orang mengangkat sekutunya yang kuat itu kemudian ke dalam posisi seperti Jokowi mengangkat Prabowo. Itu tidak juga lazim berarti, ya? Menurut saya tidak terlalu banyak lah katakanlah ya. Yang belum menjadi lebih istimewa bagi saya adalah karir Prabowo setelah dia kalah 2019 sebenarnya sudah mati. Ya. Tapi Jokowi justru menghidupkan kembali. Pada waktu itu ada kekhawatiran yang saya dengar bahwa mungkin stabilitas politik akan terganggu kalau kalau Prabowo tidak dirangkul. Ya, jadi Jokowi Prabowo dari bertanding menjadi bersanding. Meskipun langkah Presiden Jokowi mengambil Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu tidak lazim, tetapi itu kemudian banyak dipuji. Kenapa? Terutama kemudian kita masuk di masa pandemi. Bayangkan kalau masih ada oposisi besar di luar pemerintahan, maka kerja-kerja pemerintahan ini akan terganggu. Saya justru melihat itu sesuatu yang baik. Ya, kalau ada oposisi besar, kalau ada pandangan alternatif, kalau bahkan pada waktu kebijakan COVID kita, itu tuh kalau ada orang yang punya perspektif lain, itu akan jauh lebih baik. Jadi masuknya Prabowo ke kabinet Presiden Jokowi adalah matinya oposisi. Sangat mencerminkan hal itu, sangat mencerminkan matinya oposisi. Ditambah lagi tentu dengan faktor-faktor lain seperti hukum, ya undang-undang ITE, terus kemudian berbagai litigasi yang dilakukan, termasuk juga tidak hanya terhadap aktivis, tetapi juga terhadap masyarakat biasa. Ya, nah dampak dari semua ini tidak ada suara alternatif dan ditambah lagi di antara politik. Itu ada saling pengertian satu sama lain. Jadi saya melihat tidak pernah sebelumnya ada persatuan elit yang demikian eratnya dalam politik Indonesia. Bahkan pada zaman Orde Baru persatuan elit itu terjadi karena memakai senjata. Kalau ini dengan persuasi, kemudian saling ada pertukaran, siapa yang dapat apa dan lain sebagainya. Itu terjadi pada zaman Jokowi. Ya. Bli, karena Anda sudah masuk, ini terjadi di zaman Jokowi. Bagaimana kita tidak lagi memiliki alternatif suara-suara kritis karena semuanya seperti dimasukkan ke dalam lingkar elit di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Peneliti dan penulis buku Fahri Ali mencontohkan seperti apa Jokowi saat ini. Ini katanya. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Gitu. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki. Gitu. Jokowi ini itu justru kekuasaannya atau pengaruhnya
itu melebihi partai-partai politik. Bagaimana di negara yang demokratis seorang presiden bisa demikian sangat powerful ya, bahkan ia yang bukan ketua umum partai politik bisa dicerminkan atau dipersepsikan sendiri sebagai satu partai politik. Jokowi is partai politik. Ada yang mengatakan seperti begitu, bahwa dia adalah adalah satu kekuatan tersendiri. Tetapi kalau menurut saya kekuatan ini kan kekuatan yang imajinatif saja. Ya, ini adalah persepsi orang, gitu ya. Jadi banyak orang punya persepsi itu sehingga terbangun bahwa dia memang kuat. Dengan landasan survei tingkat kepuasan publik di atas 70%, bahkan LSI pernah mengatakan 80%. Saya sedang menulis, mungkin akan keluar dalam 1-2 minggu ini untuk East Asia Forum, tentang mengapa approval ratingnya Jokowi itu begitu tinggi. Ya, itu karena tidak ada suara yang lain, tidak ada suara yang yang berbeda. Ya, dia yang mengendalikan semua narasi bahwa kita berhasil, bahwa kita kita sudah mencapai banyak hal. Secara material iya kita lihat, tetapi di bawah itu tidak tertangkap oleh survei-survei, oleh banyak survei. Jadi ketiadaan suara lain, ketiadaan narasi lain, ketiadaan cara berpikir alternatif, itu yang membuat tinggi. Kalau Anda seandainya yang men-set narasinya dan Anda bebas tanpa ada narasi apapun juga, tentu narasi Anda akan menang gitu ya. Jadi kalau tapi itu buat Anda buruk? Tidak, ya dalam hal ini buruk karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu suara yang sebenarnya yang terjadi, yang ada dalam masyarakat. Ya, jadi kalau menurut saya yang hasil polling kepuasan publik yang tinggi itu satu ilusi. Apalagi terus kemudian kalau dicerminkan pada bahwa ini menandakan bahwa presiden itu sangat kuat. Ya, presiden itu sangat kuat, tidak bisa dilawan dan sebagainya, karena approval rating itu tidak mencerminkan the real power. Tidak mencerminkan kekuatan yang nyata yang ada. Apa basis beli? Apa basis pernyataan Anda beli? Saya melihat begitu banyak. Saya berkeliling dalam beberapa bulan terakhir ini, saya berkeliling ke kota-kota khususnya di Pulau Jawa. Ya, begitu banyak ketidakpuasan. Dan itu tidak terekam oleh media. Pada tanggal 1 Oktober kemarin, orang memenuhi Tugu Yogyakarta. Ribuan orang di sana untuk menonton film Kanjuruhan yang dibuat oleh Watchdog. Tidak ada media yang meliput. Tidak ada satupun media yang meliput. Peristiwa yang begitu besar. Ya. Nah, ini yang membuat saya, karena semua media itu juga takut. Ya. Ada iklim seperti begitu. Saya mengalami 32 tahun. Jadi ada dua anomali perasaan di sini. Perasaan dukungan, ya, tetapi sekaligus juga perasaan ketakutan yang tersembunyi. Oh, ketakutan yang tersembunyi itu real. Dan saya berpengalaman 32 tahun hidup di masa Orde Baru. Ya, saya tahu persis. Saya bisa merasakan nadinya seperti apa. Ya, orang ketakutan orang untuk mengungkapkan perasaan sekarang. Bli, saya harus mengklarifikasi dulu dengan analisa Anda. Anda kan sebenarnya pendukungnya Pak Jokowi ya untuk menjadi presiden. 2014 ya. Ya. Bahkan Anda sempat mau disomasi oleh pendukungnya Gerindra karena Anda begitu kritis pada Pak Prabowo. Iya. Karena Anda pendukungnya Jokowi. Mengapa Anda sangat kritis sekarang? Ya, dari dulu juga saya sudah kritis. Setelah beberapa bulan sesudah Jokowi terpilih, saya mengharapkan lebih. Ya, saya mengharapkan reformasi yang terjadi secara lebih menyeluruh. Ya, tapi ketika itu Pak Jokowi mengangkat Wiranto. Ya, untuk saya itu a no-no gitu ya. Dan akhirnya kemudian saya realistis bahwa udah, saya cukup di sini saja. Saya kembali ke asal saya. Kritis terhadap kekuasaan, siapapun juga yang berkuasa. Ya. Baik. Dengan tingkat kepuasan publik lebih dari 70% dan menguasai berbagai lini kekuasaan, Presiden Jokowi bahkan dipersepsikan cawe-cawe dalam putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ini untuk anak muda pada umumnya kan kita juga bisa membaca dengan terang. Yang sudah masuk bursa itu cuma satu nama yang di bawah usia 40.
yaitu Gibran. Jadi sementara itu sampai sekarang putusan MK-nya itu baru mau dibacakannya kemungkinan hari Senin. Ini injury time ini menjelang pendaftaran. Jadi saya kira ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan. Saya masih bersama peneliti politik dari Yusof Institute Singapura. Ia juga aktif menulis di berbagai media massa sebagai jurnalis independen, Pak Made Supriyatma, yang saya panggil Bli Made. Bli Made, dalam sepekan ini publik banyak membicarakan tentang putusan MK. Hari Senin tanggal 16 Oktober yang akan datang. Dan Pak Mahfud sendiri sudah memberikan semacam pertanyaan, kok lama sekali MK memberikan putusan yang harusnya mudah. Apakah memang lamanya putusan MK ini dan kemudian berakibat pada lamanya partai-partai politik menentukan calon wakil presiden, ini adalah sebuah waktu yang sebenarnya sedang dikondisikan? Ada kecurigaan seperti begitu, bahwa ini dikondisikan menjelang pendaftaran. Tetapi menurut saya keputusan ini ya memang ada suspense di sini ya, suspense karena menyangkut apakah Gibran akan anak dari Presiden Jokowi itu akan berhak untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, di sini persoalan yang utamanya. Dan saya kira kita tidak usah terlalu peduli dengan itu. Yang saya melihat sebagai seorang pengamat politik, sebagai orang yang belajar di politik, ya saya melihat apa konsekuensinya gitu ya. Karena kalau MK menolak, itu apa konsekuensinya? Kalau MK menerima, itu apa konsekuensinya? Kalau sebelum ke situ boleh saya tanya dulu, ya. Bli. Putusan ini sangat dinanti. Ya. Dan kemudian bagi sebagian partai politik, kita bicara Gerindra misalnya, dan banyak pendukung Presiden Jokowi yang juga ingin Gibran sebagai calon wakil presiden, putusan ini sangat dinanti dengan pengharapan semoga diloloskan. Tetapi bagi sebagian yang lain, misalnya para intelektual, civil society, ahli hukum tata negara, putusan ini dicemaskan kalau meloloskan akan sangat merusak tatanan negara dan demokrasi. Anda di mana posisinya? Saya termasuk yang sangat mencemaskan. Mengapa? Apa yang Anda cemaskan? Sekali lagi konsekuensinya. Kalau seandainya diloloskan, diterima gugatan ini, berarti Gibran akan menjadi, kalau seandainya benar, terus kemudian Gibran akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dengan kemungkinan untuk menang pemilu itu sangat besar. Konsekuensi di masa depannya yang saya lihat untuk negara ini. Apa konsekuensinya? Bukankah ini dianggap sebagai bagian dari pasangan paling sempurna meneruskan kebijakan Presiden Jokowi? Menurut saya tidak. Prabowo berumur 72 tahun. Harus kita akui. Punya keterbatasan kesehatan. Beliau sudah menderita stroke. Yang saya dengar 2 kali, entah benar apa enggak. Tapi yang jelas beliau pernah menderita stroke. Dan untuk seorang penderita stroke, dari yang saya ketahui, dari teman-teman dokter yang pernah saya ajak bicara, itu kemungkinan untuk terkena serangan lagi itu besar. Dan meletakkan beban kenegaraan di atas pundak orang yang punya masalah kesehatan seperti ini juga menjadi pertanyaan. Tapi kan untuk capres kan selalu ada tes kesehatan, dan kalau lolos saja berarti negara sendiri dengan tim dokter yang luar biasa hebatnya memastikan bahwa bisa mengemban tugas negara yang super berat. Oke, kita terima itu, tetapi kita juga tidak bisa menafikan konsekuensinya, menghitung resikonya. Nah, kalau seandainya terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak gitu ya, pada diri presiden. Kemudian Gibran harus mengambil alih kekuasaan dengan umur yang sedemikian muda, dengan pengalaman yang sedemikian minim. Apakah itu tidak akan menimbulkan krisis di negara ini?
Apakah para pemain-pemain politik besar yang benar-benar menguasai partai, yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik di negeri ini, itu akan berdiam diri? Tapi di other way around atau dalam konteks sebaliknya bagi para pendukung Presiden Jokowi melihat bahwa ya malah bagus, berarti betul-betul legasinya Presiden Jokowi akan diteruskan oleh putranya sebagai presiden. Apakah dia akan bisa memerintah? Itu persoalan utamanya. Gibran bukan Jokowi. Ya. Apakah dia bisa memerintah? Dan semua kekuatan-kekuatan politik ini akan berlomba-lomba untuk mengontrol presiden yang tidak berpengalaman ini. Ya. Terus di mana dia? Ini akan pelik sekali. Ya. Jokowi didampingi oleh begitu banyak penasehat, mantan jenderal dan lain sebagainya, dan dia bisa menyerap itu. Nah, untuk orang yang tidak memiliki pengalaman ini, apakah dia mampu? Saya meragukan itu, dan saya sangat mengkhawatirkan bahwa krisis dan chaos itu akan terjadi. Mudah-mudahan tidak. Sampai sejauh itu, tidakkah itu terlalu berlebihan, beliau? Tidak, saya tidak ruling out bahwa itu tidak akan terjadi. Itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Dan saya punya keyakinan besar bahwa orang tidak akan tinggal diam. Ya, semua kekuatan-kekuatan tidak akan tinggal diam. Ya, kalau itu terjadi. Kalau kita kembali dulu menganalisa mengapa MK lama sekali memutuskan soal batas usia capres dan cawapres, dan kemudian ada kecemasan bahwa syarat lolos bagi calon wakil presiden ini dikondisikan bisa untuk seorang Gibran yang katakan tidak lagi dengan batas apakah batas usia 40 tahun dimudahkan atau direndahkan, atau tetap 40 tahun dengan frasa baru, yaitu bagi mereka yang sudah berpengalaman di pemerintahan misalnya. Mengapa ada kecurigaan bahwa MK akan memberikan putusan yang meloloskan Gibran? Karena ini sangat politis. Ya. Itu aja sebenarnya pertimbangan. Ini sangat politis. Dan kemudian ketua MK itu adalah ipar presiden. Ya, jadi mereka berusaha untuk dalam perkiraan saya berusaha untuk menghindari persepsi bahwa ini adalah sebuah kolusi ya, antara ipar presiden, terus kemudian membuat keputusan yang memudahkan kemenakannya untuk menjadi calon wakil presiden. Dalam arti itu adalah jabatan yang lebih tinggi daripada yang lobatan jabatan yang luar biasa tingginya. Dari wali kota Solo sebagai wakil presiden. Wakil presiden itu luar biasa tingginya. Itu yang menyebabkan saya kira tarik menarik di dalam MK sendiri. Jadi lamanya memutuskan itu bukan tanpa sebab. Faktor politis itu sangat besar menentukan ini. Pertanyaan saya begini. Ada kecemasan yang luar biasa bahkan dari para pendukung Presiden Jokowi. Sampai sekarang beredar istilah MK itu adalah mahkamah keluarga. Karena mengingat ada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, ada putranya, dan kemudian ada iparnya yang menjadi orang nomor 1 MK. Bahkan dari para pendukung Presiden Jokowi sekalipun bisa memiliki sindiran atau memberikan semacam anekdot tentang MK tidak lagi menjadi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Ada semacam sinisisme dalam masyarakat kita terhadap semua proses ini. Ya. Kalau saya ingat, Soeharto tidak pernah melakukan ini sampai akhir-akhir masa kekuasaan. Setelah 31 tahun berkuasa, dia baru mengangkat Tutut menjadi Menteri Sosial. Tidak ada anak-anak Soeharto yang dijadikan atau menjadi pejabat publik. Ya. Jokowi melakukan dengan sangat cepat dalam 5 tahun terakhir ini. Dan ada semacam sinisisme di dalam masyarakat. Itu saya dengar juga. Ya. Tidak hanya di kalangan intelektual, akademisi, jurnalis, dan lain sebagainya, tapi juga di kalangan masyarakat bawah. Karena saya banyak bergaul dengan masyarakat bawah, itu kelihatan sekali. Mereka sinis. Ya, sinisisme di dalam masyarakat itu pertanda bahwa ada terjadi sesuatu. Dan itu yang mendasari mengapa saya tadi mengatakan bahwa hasil polling dan lain sebagainya itu bukan ukuran dari kekuatan. Ya, itu bukan ukuran. Jadi sekarang ini dalam bahasa Inggrisnya sekarang ini sedang terjadi proses unraveling. Ya. Sekarang
popularitas presiden mungkin akan tetap tinggi, tetapi pengaruh presiden itu tidak akan banyak sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Oh ya? Ya. Bahkan sebenarnya Presiden Jokowi dianggap sebagai yang masuk dalam sejarah kepresidenan. Ia di masa akhirnya tidak mengalami apa yang disebut dengan lame duck atau tidak lagi memegang pusat kekuasaan, perhatian luar biasa, tapi ia justru mengalami tingkat kepuasan sekali lagi. Oke, katakan, tapi ia tidak mengalami situasi lame duck. Dan ini sesuatu yang jarang sekali dalam masa kepresidenan di dunia manapun. Lame duck session itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam lame duck sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Orang melihat itu. Jadi Anda ingin mengatakan justru Presiden Jokowi seolah tidak ingin mengakhiri masa kepresidenan, justru makin dominan, aktif untuk terus mengeratkan, menguatkan. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik Indonesia. Ada soal 3 periode, ada soal penundaan masa pemilu, ada soal putusan MK yang ditunggu dan bisa berpotensi meloloskan batas minimal usia bagi wali kota Solo. Itu sendiri sebenarnya sebuah mata rantai yang kalau ditarik garisnya, itu kan sangat jelas dan terang benderang bahwa Presiden Jokowi tidak akan pergi kemana-mana, walaupun sudah tidak menjadi presiden. Ya. Bagi banyak pendukungnya atau pemilih Jokowi misalnya, itu justru dianggap baik. Karena bukankah ingin terus melanjutkan suksesi, legacy dari seorang Jokowi? Sekali lagi, sukses itu tergantung dari siapa yang melihat. Kalau saya penduduk Rempang, saya tidak mengatakan bahwa ini sukses. Ya. Kalau saya penduduk di Seruyan, saya tidak akan mengatakan bahwa ini sebagai sukses. Kalau saya berada di Flores, di daerah sekitar Waisano, ini bukan sebuah sukses. Itu semua daerah-daerah yang mengalami problem. Ya. Dan kemudian kalau saya seorang pedagang di Pasar Niter, yang sekarang harga beras 15.000 per kilo, banyak orang yang mengatakan hanya beda 3.000 untuk rakyat kecil, rakyat biasa. Itu sangat berarti. Dan apakah ini sebuah sukses? Kalau kita tanyakan, ya mungkin sukses. Karena kita punya jalan-jalan yang bagus. Ini orang punya mobil yang lebih bagus dari dulu gitu ya. Tetapi kan itu untuk sebagian orang. Ya. Bli, kalau misalnya kita melihat soal putusan MK ini, yang memang diyakini ini bisa sangat menentukan arah calon wakil presiden kita. Pertanyaan saya, kalau tadi Anda mengkhawatirkan Gibran untuk sebagai wakil presiden, tapi banyak partai politik menginginkannya, bahkan sekaliber Pak Prabowo ingin sekali Gibran sebagai wakil presiden. Artinya anak ini atau politisi muda ini atau tokoh muda ini memang dianggap capable untuk menjadi wakil presiden. Karena mereka sebenarnya kalau dalam cara berpikirnya orang-orang yang di partai politik itu tidak seperti begitu. Ya. Mereka cara berpikirnya adalah apa manfaat yang akan bisa saya ambil di kemudian hari dengan mendudukan calon yang sangat muda ini. Kalau seandainya mereka saya kira sudah berhitung, gitu ya. Menurut Anda apa buat Pak Prabowo itu apa untungnya atau mengambil Gibran ini apa sebenarnya? Apa yang ingin dia raih? Pasti menang total gitu? Ya pasti yang pertama kemenangan, bahwa dia akan mengukuhkan pendukung-pendukung Jokowi untuk ke dia. Dari dulu memusuhi dia, sekarang akan memilih dia. Prabowo itu punya problem besar karena 2 kali kalah dengan Jokowi. Jadi dalam anggapan orang-orang Gerindra bahwa dengan menyatukan, membuat sinergi kekuatan antara Jokowi
dengan Prabowo, maka mereka akan menjadi satu kekuatan yang dominan. dahsyat Ya, dan kekuatan yang dominan. Ya. Tapi saya masih percaya pada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia adalah pemilih yang rasional, dan kita senang memilih gitu. 70% voters turnout gitu ya, 70% dari pemilih memang memilih gitu ya. Saya kira, dan mereka belajar dari banyak pilkada. Itu saya belajar bahwa pilkada, kalau Anda menjadi kepala daerah, kalau Anda tidak deliver, kalau Anda tidak sukses, itu Anda akan terpilih lagi. Sebagian besar itu kalah. Ya. Nah, ini juga seperti begitu. Kalau mereka sekarang itu Prabowo, dulu ada anggapan bahwa dia adalah lawan Jokowi, sekalipun dia pasang Gibran di situ, belum tentu dia akan sukses. Belum tentu. Saya mengatakan itu belum tentu. Jangan. Mengapa Gibran selalu diusung sebagai wakilnya Prabowo dan menanti putusan MK yang berpihak pada penurunan usia supaya Gibran bisa masuk? Karena hampir semua politisi mengatakan ini auto menang. Nah, saya tidak percaya. Ya, apakah PDIP akan diam? Apakah kekuatan-kekuatan Islam modernis yang dulu setengahnya mendukung Prabowo dan sekarang kemudian ke Anies Baswedan itu akan berdiam diri? Saya tidak yakin itu. Ya. Publik sudah tahu antara Jokowi, Gibran dan Ketua MK punya hubungan keluarga. Jika nantinya putusan MK ini menguntungkan Gibran, apakah putusan ini layak dicurigai? Bisa optimis kalau kakak nanti nyalonin cawapres didukung atau gimana? Oke. Pak Wali Kota. Ya kalau Pak Wali Kota jadi cawapres, balik lagi saya harus fair, saya harus mendengar aspirasi dari seluruh teman-teman di PSI, di DPD, DPW semuanya. Karena balik lagi kita mengambil ini keputusan bersama, bukan karena saya dekat dengan Pak Wali Kota atau apa seperti itu. Tapi kalau secara pribadi mendukung ya? Apa? Secara pribadi mendukung ya? Untuk Pilpres kapan akan deklarasi? Sabar. Belum. Saya masih bersama peneliti politik Made Supriyatna yang juga menjadi koeditor buku The Jokowi Prabowo Election 2.0. Beli Made, tiba-tiba ada yang jadi ketua umum PSI, lalu kemudian menanti putusan MK. Kemana arah rentetan peristiwa ini? Apakah ini sebenarnya kebetulan belaka? Tiba apa satu berdiri tidak ada kaitannya sama sekali, atau ini semua sebuah rentetan peristiwa yang telah didesain? Dalam politik itu tidak ada kebetulan, Mbak. Ya, itu yang pertama. Ya, bahwa ini semua tentu sudah diperhitungkan, sudah ada yang memperhitungkan langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Tidak pernah ada orang berpolitik itu karena semuanya itu menunggu nasib gitu ya, atau menunggu kejadian kemudian baru diantisipasi, direspons gitu. Enggak. Ya. Apalagi kalau melihat Kaesang yang selama ini lebih identik dengan pengusaha, dan Presiden Jokowi juga sendiri mengatakan anaknya lebih suka jadi pengusaha. Ya, saya ini tipikal politisi ya. Dalam catatan saya itu 6 bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik. Anak-anaknya tidak ada yang tertarik politik. Ya, mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha, kan tidak terlalu, bukan pengusaha yang, ya maaf ya saya tidak merendahkan, tetapi dibandingkan dengan banyak pengusaha-pengusaha seusia mereka dan lain sebagainya yang jauh lebih sukses gitu ya. Tapi pilihan menjadi politisi mungkin lebih menarik untuk mereka gitu. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan itu tidak terjadi secara begitu saja gitu ya. Pasti saya jauh sebelum itu, karena saya juga peneliti, saya juga jurnalis, saya juga sudah mendengar bisik-bisik bahwa ini akan diproyeksikan ke sini, ini akan diproyeksikan ke sana. Sudah ada bisik-bisik seperti begitu. Dan tidak ada satu rentetan peristiwa yang berdiri sendiri. Tidak ada satu rentetan peristiwa yang berdiri sendiri. Ya. Kalau misalnya kemudian dikatakan Presiden Jokowi tengah membangun dinasti, dimulai dengan
wali kota Solo, sang anak, menantu menjadi wali kota Medan, dan kemudian ketua umum sebuah partai itu juga anaknya Presiden Jokowi, menanti putusan MK. Tapi ada juga mengatakan bahwa ini, atau misalnya pembelaannya Presiden Jokowi misalnya mengatakan, loh ini kan dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh saya langsung. Ya, siapa yang memilih rakyat? Kalau Kaisang menjadi ketua PSI itu kan tidak dipilih oleh rakyat. Ya kan? Tapi Anda sedang mengkoreksi pernyataannya. Iya, itu kan dipilih oleh beberapa orang yang pimpinan dari PSI gitu ya. Dan kemungkinan juga ada desain di balik itu gitu ya. Kita tidak tahu, tapi kita boleh mengatakan tidak. Tetapi bahwa seorang dengan usia semuda Kaisang itu memimpin sebuah partai yang bernama PSI, itu oke-oke untuk saya gitu ya. Dalam sejarah kita tidak terlalu ini tidak terlalu asing ya. Para aktivis nasionalis Indonesia itu pada umur-umur 26 gitu sudah menjadi aktivis dan sudah memimpin partai gitu ya. Jadi bukan soal umur mudanya sebenarnya, tetapi rekam jejak apa yang sudah aktivismenya, itu yang paling gerakan dia di bidang sosial politik. Itu yang paling membedakan. Orang seperti Alimin Musso katakanlah pada waktu zaman sebelum kemerdekaan, mereka punya visi tentang masyarakat apa yang mau mereka ciptakan gitu ya. Kalau kalau saya melihat pidatonya Kaisang itu, saya rasa sebuah pidato yang sangat baik sekali ya. Misalnya terus terang saya masuk politik ini ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri, Jokowi. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik, untuk kebaikan kepada saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan ini ya Pak, semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih. Ini sebuah pidato yang baik tentang anak muda yang terinspirasi masuk politik. Betul. Tetapi apa yang akan dilakukan dengan politik? Saya bisa mengatakan bahwa saya akan menciptakan masyarakat baik, tapi masyarakat macam apa? Ya, masyarakat, apakah masyarakat yang dimana setiap orang bisa bersekolah ya tanpa mengeluarkan biaya spesial pun? Itu masyarakat yang baik. Ya. Detailnya itu tidak ada, ideologinya itu tidak ada, idenya di balik ini yang membuat orang termotivasi terjun ke politik itu yang tidak ada. Ya. Saya kalau saya pakai bahasa Inggris ya, we are going to politics with a cause gitu ya. Ada sesuatu, ada satu tujuan yang ingin dicapai, yang menggerakkan saya. Dan itu tidak serta-merta atau seperti biasanya ada politisi yang bisa rajin berjanji, itu biasa juga. Tetapi masalahnya apa yang membedakan kejujuran berpolitik itu adalah dia telah melakukan sesuatu dan dia ingin melanjutkan apa yang dia lakukan itu melalui jalan politik. Saya melihat ini anak muda yang kosong. Maaf saya katakan kosong. Apa beli? Kosong. Siapa? Kaisang. Ya. Kosong, tidak ada apa-apa. Melihat sesuatu kalau dia ditanya, ya memang begitulah. Nanti rakyat yang menentukan. Rakyat siapa? Gitu kan. Nah, partai yang dia pimpin itu hanya punya 2,4% loh dalam pemilu 2019. Dan saya tidak terlalu optimis bahwa dia akan bisa lebih dari itu pada tahun 2024 kalau melihat data. Masuknya Kaisang ke PSI juga pasti bukan tanpa desain politik yang disetujui. Meskipun Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sudah dewasa, punya kartu keluarga sendiri, jadi bisa menentukan. Dia masih tinggal serumah. Menurut Anda, ini tidak? Sama sekali tidak. Sekali lagi tidak. Artinya Presiden Jokowi memberikan blessing. Ada blessing dan bahkan juga desain. Bahwa Presiden sendiri dengan orang-orang dekatnya itu memang ini by design. Ya. Jadi tidak hanya karena kemampuan bahwa Pak saya mau begini gitu terus kemudian oh ya silahkan ya. Enggak. Semua ini by design. Kalau dilihat, karena kalau begitu, jika putusan MK hari Senin nanti itu bisa meloloskan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, layakkah putusan ini dicurigai? Saya akan mencurigai sebagai tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu sudah keputusan kan. Tetapi bagaimanapun juga, saya seperti publik juga itu pasti punya persepsi. Ya, bagaimanapun juga, bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya
untuk memuluskan keponaannya menjadi calon wakil presiden. Itu tidak bisa tidak. Persepsi publik pasti akan terbangun sekitar situ. Dan karena selamanya ada api, ada asap. Dan selamanya atau waktu yang panjang MK akan selalu tidak lagi disebut Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Keluarga. Masih bersama saya peneliti politik dari ICS Yusof Ishak Institute Singapura yang fokus risetnya soal pemilihan umum serta hubungan sipil militer dan politik militer. Bapak Made Supriyatna. Bli Made, kita tetap menantikan putusan MK di hari Senin ini. Sebenarnya kita terlalu seuzon nggak sih kalau begitu melihat bahwa ini putusan pasti akan memuluskan langkah Gibran. Apakah kecurigaan ini punya basis valid rasanya? Ya, karena suspense-nya ya, suspense politiknya kita kita beranggapan demikian. Tapi bisa jadi bahwa MK akan menolak gugatan itu. Ya, bisa jadi. Ya. Nah, sesudah ini plot twist nih. Ya. Ketika orang begitu tahu membicarakan ini seperti hakimnya akan lebih meloloskan, ada frase baru, tambahan berpengalaman, dan ternyata plot twist nggak jadi gitu. Saya kemarin bergurau dengan kawan dari sesama organisasi masyarakat sipil. Jadi kalau seandainya MK menolak, terus kita mau marah sama siapa? Iya, tapi satu hal yang penting adalah dengan semua peristiwa ini, dengan semua kontroversi ini, Gibran sudah masuk ke politik nasional, menjadi perbincangan di politik nasional. Ini sebuah modal bagi dia. Mungkin sesudah wali kota dia bisa akan mencalonkan diri jadi gubernur, atau sesudah jadi sesudah presiden baru terpilih dia mungkin akan jadi menteri, ya, karena sebagai prestasi pernah dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Ini juga sesuatu ya. Jadi win-win solution untuk Gibran sebenarnya. Jadi apakah hari Senin putusan MK meloloskan atau tidak meloloskan, semua kebaikan itu untuk Gibran. Itu untuk Gibran. Yang ibaratnya jackpotnya Gibran ya, untung banyak ya. Karena selalu dalam percakapan. The winner-nya itu ya cuma dia. The winner is only for Gibran. Pertanyaan saya selanjutnya, Bli. Kalau kemudian soal MK putusan yang meloloskan ini, sebenarnya bagaimana kita ingin menempatkan MK ini supaya jangan disebut sebagai mahkamah keluarga? Saya kira MK kan sebenarnya bukan mereka hanya mengkaji konstitusi kan. Jadi kalau menurut saya mereka harus bijaklah, bukan tanpa alasan bahwa para pembuat hukum dulu mengatakan bahwa batas usia itu 40 tahun. Itu usia yang dewasa, usia yang mature, ya. Artinya orang bisa, walaupun orang sudah pernah menduduki jabatan publik sebelumnya, tapi itu sebuah plus kalau dia sudah berumur 40 tahun. Atau kalau mau diubah ya diubah aja di DPR. Itu langkah yang paling tepat gitu ya, biar para pembuat undang-undang yang memutuskan, itu bukan MK ya. Karena ini MK kan hakim-hakimnya juga terbatas itu kan. Dan tidak merupakan elected officials, mereka dipilih oleh DPR dan pemerintah kan. Nah, kalau menurut saya jadi MK benar-benar harus memperhatikan ini. Harus bijaksana betul. Karena ini konsekuensinya sangat mempengaruhi bangsa di kemudian hari. Dan juga tentu Pak Presiden Jokowi. Dan tentu Pak Presiden Jokowi. Saya kira itu agak tidak bertanggung jawab untuk memberikan, sekalipun mungkin di matanya Pak Jokowi ini adalah putra terbaik yang dia persembahkan kepada bangsa, tetapi lihat semua konstelasi politik yang tidak tetap, itu akan bisa berubah. Dan tahun depan Pak Jokowi tidak akan menjadi presiden. Anda tentu kan melihat bahwa begitu banyak orang bilang bahwa ini akan jadi capres, ini akan jadi ini gitu ya. Ketika dia masih jadi Panglima TNI kah, atau ketika dia menjabat, dia punya power. Tapi ketika dia tidak menjabat, itu dia tidak punya power.
Dia tidak punya power apapun juga. Ya, sulit. Untuk bahkan ketika itu, saya masih ingat ucapannya Pak Surya Paloh, apakah sesudah tidak berkuasa itu Pak Jokowi tidak akan memerlukan Nasdem? Kalau Pak Jokowi tidak menjabat, apakah dia akan bisa menemui Bu Mega semudah seperti ketika dia menjabat? Apa pesan yang ingin Anda sampaikan sebenarnya? Saya menyampaikan bahwa ya time is up. Pergilah dengan seperti proses normal. Ini lame duck session dan jangan terlalu overconfident. Karena menurut saya Pak Jokowi sangat Pak Jokowi sekarang ini overconfidence terhadap kekuasaannya. Mungkin terbuai oleh polling yang menempatkannya tinggi-tingginya. Ya. Dan kalau saya jujur mengatakan bahwa dia presiden yang baik, one of the greatest president we ever had di Indonesia ini, tetapi di akhir-akhir kekuasaannya ini kelihatannya kok agak tidak normal. Saya kira mungkin Pak Jokowi perlu balik ke basic pada tahun 2014 dengan segala kesederhanaannya, dengan segala latar belakang yang lebih yang membuat ia betul-betul dipersepsikan yang membuat Jokowi adalah rakyat. Jokowi adalah rakyat. Ya, back to basic. Dan jangan berilusi bahwa apa yang dia pikirkan sekarang dengan anak-anaknya dan ini itu adalah rakyat. Sama sekali tidak. Ya. Dan banyak orang yang berada di sekitar beliau itu kelihatannya mendukung tapi sebenarnya menjerumuskan beliau. Baik. Terima kasih Blimade. Terima kasih banyak. Anda sedang melakukan atau Anda sedang mengingatkan yang berkuasa. Terima kasih Bli. Terima kasih. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa Kamis depan.